Kita awali dengan pelatihan kita dengan berdoa Bapak Ibu. Sebelum berdoa kita ucapkan selamat bergabung di room kita pelatihan guru digital dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Pondidi Sunaryo selaku materi yang kami hormati, untuk baiknya kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita sebelum masuk materi pelatihan, kita suaranya, maaf Pak Bapak, suara Bapak kurang jelas. Review dulu terkait dengan pembelajaran kita yang kemarin. Jadi kita review pembelajaran kita yang kemarin. Untuk kegiatan yang pertama ini, untuk review, kita persilakan untuk Pak Pondidi Sunaryo untuk memandu acara pada pagi hari ini. Pada Pak Pondidi Sunaryo dipersilakan. Terima kasih Bapak, suaranya tadi agak terputus-putus, saya mulai dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudaraku semuanya di room ini sehat selalu, bisa mengikuti pelatihan sampai akhir nanti. Amin. Bapak dan Ibu, yang pertama kami atas nama penyelenggara Bapak Nursito bersama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kemarin sesi kita itu mati mendadak Bapak Ibu ya. Mati mendadak sehingga di akhir kelas tahu-tahu ruangannya tutup sendiri gitu ya. Jadi ini permohonan maaf kami dari setting meeting room-nya, dari setting meeting room Bapak Nursito sudah setting 4 jam. Dari jam 8 sampai jam 12. Ternyata kita pelaksanaan kita itu kemarin dari persiapan sampai akhir melebihi jatah waktu. Sehingga tiba-tiba mati sendiri karena aplikasi tentu tidak bisa ditawar Bapak Ibu ya. Kalau kita di kelas ruangan bisa. Sebentar Pak, masih 5 menit lagi itu bisa. Tapi karena ini sistem, maka tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu. Begitu waktunya habis ya habis gitu. Maka kontrol waktu sangat penting di dalam proses pembelajaran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan review materi-materi yang telah kita sampaikan kemarin. Oke, saya mohon bantuannya Bapak di mute dulu Pak, soalnya masih ada yang bocor. Pak Nur. Halo Pak Nur. Ya Pak. Ya, di mute dulu Pak, bocor suaranya gemerupuk saya. Ini. Di mute aja semuanya, nanti yang nyusul nggak apa-apa, peserta sudah 22 orang. 22 orang, saya nanti kalau yang Bapak Ibu boleh nanti ketika mau menyampaikan sesuatu, boleh klik resen atau mikrofonnya dihidupkan, interupsi boleh, nggak apa-apa. Ya, baik saya ingin review sebentar tentang apa yang telah kita bahas kemarin, terutama pada Google Classroom-nya. Ya, pada Google Classroom-nya. Itu. Coba saya buka dulu. Saya share materinya dulu ya. Oke, bentar. Tugas mandiri. Lanjut. Saya langsung ke kelas dulu. Ya, saya share dulu materi yang kemarin. Mohon dihidupkan mikrofonnya, saya mau cek dulu apakah atau enggak Pak Nursito. Pak, apa di layar sudah kelihatan Pak? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah, oke. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian, kita kemarin sudah belajar kelas ini Bapak Ibu menjadi siswa,
Nah, nanti Bapak Ibu membuat kelas baru sebagai guru dan siswanya ya siswa Bapak Ibu masing-masing. Itu langsung dipraktekkan, diundang. Nah, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu bisa membuat kelas, kami minta linknya saja dikirim. Kirim kemana? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, itu di mana nih? Baik, saya ulangi dari kelas maya kita menggunakan Google Classroom. Ya, langsung pada kelas ini ya, pada kelas ini. Oke, saya tutup dulu ini saya. Oke. Jadi dari kelas LPPK Bina Mandiri ini kemarin saya coba contohkan kan ini saya pergi ke kelas dulu. Misalnya ini ada kelas SMP IT Madani ini. Nah, kelas SMP IT Madani ini contoh kemarin. Nah, maksud saya bersama Bapak teman-teman membuat kelas misalnya SMA Muhammadiyah Raja Selebah, misalnya SMK Mandiri, SMA apa, silahkan buat kelas seperti ini untuk bekal Bapak Ibu mengajar dengan kelas maya ini. Kenapa ini saya sampaikan? Menurut pengalaman saya di dalam pembelajaran online ini, Google Classroom ini sangat mudah, tidak ribet ya, tidak ribet. Kemudian aplikasi-aplikasinya sangat sederhana. Jadi ini bisa digunakan untuk pembelajaran secara daring. Nah, ini saya langsung ada di ruang forum. Bapak Ibu bisa chatting di sini, di ruang forum sini bisa tanya jawab, bisa apa diskusi di ruang-ruangan ini bisa. Saya lanjut ke tugas kelas ya, tugas kelas. Nah, ini sekalian tugas kelas. Masih ada yang bocor, Pak Nur? Pak Nur? Ya, masih ada yang bocor lagi ini. Sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Di layar kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Pak, bagus Pak. Kelihatan. Nah, jadi Bapak yang ngontrol saya sehingga teman-teman ini nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, kok masih ada yang bersuara ya? Oh iya. Yang baru masuk Pak. Oh baru masuk. Kalau di mute all biasanya langsungan Pak? Mute all Bapak juga nih. Oh kena ya? Iya. Kalau di mute all misalnya ini saya hidupin sendiri bisa nggak ya? Oh bisa. Berarti saya stop share dulu sebentar teman-teman. Biar di mute all nanti saya tak ngidupin sendiri dulu. Oh ini posisi sudah Pak, sudah mute semua. Sudah. Nah, supaya bisa disimak nanti setelah itu dipraktekkan kan mudah. Kalau campur suara dengan yang lain kita akan mengalami kesulitan. Ya. Oke. Saya coba di sini administrasi share screen. Baik, saya lanjutkan. Sudah bisa tampil, Pak? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah ya? Oke. Teman-teman nanti jangan lupa ya, di 03 ini di administrasi nanti absen. Absennya masih yang kemarin ya, Pak? Ya, sama, Pak. Masih ya? Oke. Absennya di sini. Kemudian materi, Bapak Ibu sudah lihat, kami sudah memposting dari tadi malam Bapak Nur sudah posting, saya tambahkan di sini tadi. Jadi mulai materi 01 sampai 07, ini kalau diekspor, kalau dipraktekkan sudah luar biasa banyak Bapak Ibu ya. Ini 012 sudah. Sekarang 03, software crack dari Festone-nya. Ini tinggal Bapak Ibu ambil aja di sini. Ya, tadi mungkin sudah bagian sudah. Kemudian tutorial Festone-nya ada di sini. Nah, di sini tutorial Festone-nya. Kemudian materi ngontrol jarak jauh dengan TeamViewer. Ini sudah kita pasang YouTube-nya di sini. Contohnya. Kemudian aplikasi OBS Studio ini ya. Ini tutorialnya sudah ada di sini. Ini masternya ini. Master instalasinya. Tutorial ya. Saya kembali dulu bentar. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu nomor 6. Nomor 6 OBS sudah. Saya lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini kita kirimkan link video. Saya buka dulu. Saya buka dulu linknya. Ya, ini ada YouTube. Kita tunggu sebentar. Biasanya iklan dulu yang keluar nanti. Agak
berat ya. Nah, iklan dulu. Sebentar. Lewati saja. Oke. Ya, saya dari sini. Tidak saya putar videonya, nanti videonya diambil sendiri. Saya stop aja dulu. Ya, Bapak Ibu. Kelihatan, Pak, layarnya saja? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, teman-teman sekalian, ini ada YouTube nomor 1 sampai 20 di kanan layar saya. Ini ada tutorial tentang Google Classroom nomor 1 sampai 29 ya, kita manfaatkan yang sudah ada. 29 ini bagaimana Google bisa menyelenggarakan ujian seperti UNBK dengan memasang timer waktu. Yang atasnya ini men-setting Google Formulir agar semua orang bisa mengisi. Kemudian mengunduh download nilai digital nilai ini ya. Kelas Google Classroom di sini ini sangat lengkap video tutorialnya. Bapak Ibu bisa putar saja, tidak di-download juga enggak apa-apa. Di HP juga bisa, tinggal diklik saja semuanya bisa. Kita linkkan ke YouTube karena sudah banyak yang membuat di YouTube. Itu contoh tentang yang ada di Classroom ini. Saya tutup dulu. Jadi semua materi-materi yang Bapak Ibu dapatkan nanti tinggal kita karena coba saya cek di anggota kelas. Nah ini semua peserta yang sudah masuk di dalam kelas ini dari 36 orang ini ya Bapak Ibu ya. Kita sudah bisa akses. Bisa akses bahwa apa ya cukup handphone atau laptopnya saja semua ini. Tugas mandiri ada sini, tugas mandiri 1. Nanti kalau mau dibuat tugas mandiri 2, saya coba tugas mandiri 2 misalnya. Ya, tugas mandiri 2 saya buat materi. Ya. Nenek sing ngirim jalur bantu engko anu. Sementara enggak engko dhisik. Tugas mandiri 2. Nah, tugasnya apa? Nanti ini belum saya isi. Belum saya isi, maka saya buat simpan dulu. Ya, tapi ada di sini saya pindahkan ke tempat tugas. Adanya di sini Bapak Ibu ya, di topik. Topik diklik, maka tugas tersebut ada di sini, tugas mandiri diklik. Nah, lalu kita simpan dulu. Kalau masih disimpan draft, berarti peserta tidak bisa melihat. Nah, kita lihat di bawah. Ini tugas mandiri 2. Tugas mandiri 1 saya coba. Oh, ini nanti saya cek ya, tugas mandiri 2 belum ada isinya. Saya naikkan dulu, ini tugas satunya di atas. Bisa di-drag aja Bapak Ibu ya. Oke, saya klik tugas mandiri 2, saya klik. Alhamdulillah, ternyata teman-teman kita sudah ada 4 orang ini. 4 orang yang menyerahkan tugas dari 29 orang. Berarti 9 berarti 7 ya. 7 orang yang belum menerima tugas. Apakah belum masuk di kelas? Berarti nanti kita harus cek. Ya, ini ada 29 orang diberikan tugas yang menyerahkan 4 orang. Siapa 4 orang yang menyerahkan tugas? Kita bisa lihat klik di sini. Ya, kita klik ini. Nah, Bapak Ibu di sini ya. 4 orang yang sudah menyerahkan tugas itu yaitu Pak Wahyu, kemudian Pak Teguh, lalu Pak Yusan Simanjuntak, sama Bu Hera Wulandari. Ini sudah menyerahkan tugas ada 4 orang. Nah, bagaimana melihat masing-masing? Saya ulangi pelan-pelan, saya ulangi. Jadi siswa yang ada di sini kelihatan diberikan tugas 29 orang. Yang sudah mengerjakan tugas dan menyerahkan ada 4 orang. Seandainya Bapak atau Ibu sebagai guru melihat ngecek tugasnya seperti ini. Yang mengerjakan maka ada di sini tugas-tugasnya. Sama dengan di sini. Ya, 4 orang itu adalah Pak Wahyu, Pak Teguh, Pak Yusan, Bu Hera Wulandari. Yang ditugaskan seperti Pak Gandhi, Pak Salim Agus, dan seterusnya sampai di sini sudah menerima tugas tetapi belum mengerjakan. Ini contoh mengoreksi tugas.
Sekarang saya mau lihat Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa diklik di sini, bisa di sini. Saya coba klik di sini ya, di Pak Wahyu. Apa yang dikerjakan oleh Pak Wahyu? Kita buka tugas mandiri 1. Nah ini, ya Bapak Ibu ya. Buka jendela baru. Kita cek tugasnya, apakah bisa. Jendela baru, ini. Isi tugasnya Pak Wahyu ada screenshot. 2, 1, 2. Nah, ini yang dikerjakan oleh Pak Wahyu. Nah, membuat absensi materi berarti Pak Wahyu sudah bisa membuat kelas. Kemudian nomor 2, screenshot yang kedua. Saya coba buka. Nah, ini kelas 10 MIA SMA 1 Pugong dan seterusnya ini. Sudah jadi. Saya coba Pak Wahyu dibuat tugas 3-nya. Oke. 3. Nah, ini linknya sudah dibuat. http://gg ya, /gg dan seterusnya ini MIA SMA 1 Pubia. Kode kelasnya sudah ada. Luar biasa. Ini saya ambil satu contoh dari Pak Wahyu. Ini tugasnya sudah oke. Nah, oleh karena itu kriterianya sebetulnya ada Bapak Ibu ya, kriteria penilaiannya. Tapi untuk mempersingkat waktu di sini, saya coba dari tugas yang dibuatkan Pak Wahyu ini dari poinnya 100, saya kasih nilainya juga 100. Jadi sempurna Pak ya, sempurna. Nah, kalau sudah saya beri nilai 100 seperti ini, saya lihat di Pak Teguh. Ya, Pak Teguh. Pak Teguh sudah membuat. Apa yang dibuat oleh Pak Teguh, kita cek record. Record. Oke. Ya, ini record. Nah, Bapak Ibu boleh ngecek ini hasil yang dibuat oleh Pak Teguh. Rekamannya malah pakai video conference ini tadi ya. Kemudian yang kedua ada record rekam layarnya. Oke. Nah, ini sudah membuat kelas. Jadi Pak Teguh sudah bisa merekam layar, bisa membuat kelas. Maka nilainya tinggal tulis di sini Bapak Ibu, saya kasih 100. Nilainya 100 di sini ya. Kemudian saya simpan dulu saja. Kalau mau langsung kembalikan, ini bisa langsung dikirim. Tapi nanti dulu, kita akan kembali dulu ngecek kepada peserta lain. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Tugas Pak Teguh sudah. Pak Teguh 100. Pak Yusman sekarang. Ya, kita coba Pak Yusman. Nah, coba Pak Yusman. Tapi tidak usah saya cek ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya ini. Terus Bu Era. Saya coba cek tugasnya. Ya, Bu Era malah banyak nih. Ada pembuatan absen. Membuat apa ini audio 5. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini luar biasa, sudah bagus, maka Bu Era juga kami beri nilai 100. Nah, ini Bapak Ibu sebagai guru terserah nilainya sesuai kriteria, ada yang 90, 85 misalnya ya, 75, 90 dan seterusnya silakan. 4 orang ini kebetulan sudah mengirim pertama dan hasilnya bisa kita lihat, maka nilainya 100. Setelah itu saya akan kembalikan, urutkan dengan nama, oke, ya. Diserahkan sudah urusan status. Maka saya klik di sini, kembalikan kepada Pak Wahyu. Bagus komentarnya, bagus. Sudah bisa, sudah mengirim tugas dengan baik. Oke. Saya kembalikan dengan sangat, saya coba dengan sangat baik. Karena sangat baik, saya kembalikan ke Pak Wahyu. Nah, jadi Pak Wahyu bisa melihat nilainya. Oke. Pak Wahyu sudah dinilai. Saya lanjut menilai Pak Teguh. Pak Teguh saya akan kembalikan dengan saya beri komentar. Luar biasa. Luar biasa. Sudah mengirim tugas sangat
Baik. Saya kembalikan juga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya kembalikan. Kemudian saya akan menilai lagi, tinggal 2 orang yang sudah kirim, Pak Yusan. Pak Yusan ini saya akan berikan nilai juga. Oke, komentarnya beda-beda nggak apa-apa. Terima kasih. Aduh, ini salah. Terima kasih telah mengirim tugas sangat bagus. Kembalikan. Oke. Ya, satu lagi ke Bu Era. Setelah ini kan demonstrasi ya, demonstrasi pembelajaran kita. Oke, saya kembalikan. Di sini saya tulis hebat. Dan terima kasih. Terima kasih. Tugas sangat baik. Sangat hebat. Lanjutkan. Oke, saya kembalikan. Nah, ini kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, sudah. Maka di bawah muncul ya, muncul ini Pak Wahyu, Pak Teguh, Pak Yusan dan Bu Era, nilainya 100 semuanya karena lengkap tugasnya. Maka kita coba kembali dulu ke sini, nilai di sini nilai. Nah, ada kolom nilai sini Bapak Ibu. Maka sebagai guru kita sudah tahu nih rata-rata nilainya 100. Siapa yang mendapat nilai 100 itu adalah di sini ya, Pak Wahyu 100, Pak Yusan 100, Pak Teguh 100, dan tadi Bu, nah ini Bu Era Wulandari 100. Yang lain masih kosong karena belum mengirim tugas. Nanti kalau ada tugas 2, mandiri 2, di sini akan muncul tugas 2, tugas 3, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, saya stop share dulu. Demikian contoh menilai peserta didik. Tadi kan ada 4 peserta didik yang sudah mengirimkan tugas. Jadi ada Bu Era Wulandari, Pak Wahyu, dan seterusnya tadi sudah saya berikan nilai. Bapak dan Ibu bisa mengecek. Di HP-nya boleh, di laptopnya boleh, nilai sudah dikembalikan, biasanya dapat notifikasi. Senang, saya dapat 100 gitu. Nah, itu untuk siswa sangat baik itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau itu dinilai, langsung dikirim nilainya bisa. Dan terakhir kita nggak usah repot-repot, tinggal di-download. Kalau apakah kurikulum kita minta nilai, tinggal kirim saja. Itu contoh bagaimana memanfaatkan Classroom sampai memberi nilai kepada peserta didik. Itu kalau dipraktekkan, Bapak Ibu masih banyak di dalamnya. Maka dengan link video yang saya kirimkan tadi, insya Allah sangat membantu Bapak Ibu. Di videonya amati, dilihat, dipraktekkan gitu. Karena pelatihan kita terbatas, nanti kita akan ganti materi lain. Namun kami tetap bersedia, jika Bapak Ibu ada kesulitan pada materi itu, dengan senang hati, Bapak Nursito bersama saya siap membantu saudaraku semuanya. Demikian Bapak Nursito, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Akan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, belum kita... Ini reviewnya sudah lumayan ya. Ditanyakan, boleh hidupkan mikrofon atau raise hand-nya di klik. Yang mau bertanya itu tadi cara menilai. Peserta ini baru 2 Pak. Pak Pon. Ya, siap. Silakan Pak Didin. Oh iya, ini untuk mengirimkan tugas itu kemana nih? Oh, mengirimkan tugas. Iya, ini belum... Oke, ya. Tugas-tugas saya udah buat, tugas itu. Ya, tugas sudah buat. Tapi mengirimkannya belum. Kemana gitu? Ya. Oke, bisa langsung dijawab Pak Nur? Silakan Pak, ya Pak. Langsung dijawab sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain ya. Sambil menunggu pertanyaan teman yang lain. Nah, saya share screen. Di layar kelihatan Pak Nur, Pak Didin? Belum Pak, belum. Belum. Oh ya. Kalau belum, saya coba. Ini share screen-nya belum. Share screen. Kita masuk kelas, share screen. Oke.
Iya, siap. Nah, sekarang Pak Didi bisa di layar? Sudah. Sudah ya. Bapak Ya. pertanyaannya tugasnya di mana gitu ya? Memberi tugasnya di mana? Ini Pak, sebenarnya di forum ini forum, Bapak di sini sebenarnya bisa memberi tugas, tulis di sini tugas gitu. Sebenarnya di sini bisa. Ya. Kenapa saya alihkan di tugas kelas ini supaya tugasnya ngumpul Bapak, ya, supaya ngumpul tugasnya. Bisa di sini. Pak Didin mau memberi tugas apa kira-kira Pak? Maksud saya begini, Pak. Gimana? Menyetorkan tugas kita Oh. sebagai murid sekarang gitu. Oh, sebagai murid. Iya, Ya. sebagai murid. Sebagai murid. Nah, Ya. ini saya kalau sebagai murid mengirim ya Pak ya? Iya, mengirim. Mengirim, oke. Betul. Nah, iya. Mengirim sebagai tugas, saya harus memasukkan ini ya, berperan sebagai siswa kalau gitu. Oke, berperan sebagai siswa. Itu tadi baik, sharing dulu. Saya coba, siapa tahu bisa membantu saya karena saya sebagai tutor nggak punya akun sebagainya, nanti tak buat dulu. Saya mohon bantuannya Pak Wahyu, mana Pak Wahyu? Pak Wahyu hidupkan, tolong Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa terima suara saya? Belum. Hidupkan. Aduh, putus-putus. Pak Wahyu bisa mendengar saya? Aduh, susah. Sebentar kalau gitu. Pak Ade Yusman. Tugas bisa selesai itu di screen bisa Pak? Saya coba dulu, Pak. Coba dulu ya. Kita buat tugas sebelum saya kirim tadi. Oh, ya, yang sudah ngirim tadi siapa ya? Pak Wahyu. Wulandari. Wulandari. Baik, Mbak Wulan, Bu Wulandari. Silakan coba, mana Bu Era Wulandari, bisa dihidupkan demo ini sekalian saya share supaya Iya. ya. Oke. Bu Era ya. Silakan coba di share screen. Share screen-nya harus dilempar dulu enggak Pak Nur? Sudah Pak, sudah saya rubah Pak. Assalamualaikum. Sudah. Yuk, ambil kertasnya. Iya, iya Pak. Bu Ira, di share screen. Belum buka ya. Oh iya. Ini sudah diambil Pak Topari, sudah dibawa. Sudah lagi diproses tanda tangan. Insya Allah siang ini mudah-mudahan selesai. Iya, Pak Topari barusan dari rumah. Ini hari Rabu. Coba tanya langsung Pak Topari. Soalnya barusan dari sini pulang udah. Dikasih suara, Bu. Di sini, Pak. Bu, bawa mikrofon. Iya. Halo Ibu, Bu Wulandari. Ibu kasih suara. Sudah, Pak? Oh, sudah, silakan. Sambil dijelaskan Ibu masuk ke sini gitu. Iya. Biar temennya ini, biar temennya. Mana ya? Lupa saya. Tugas kelas, tugas mandiri, terus Kurang keras suaranya, Mbak Wulan. jelas Pak suaranya. Mbak ya. Dari sabar nggih. Keras Bu. Scroll ke bawah. Scroll ke Kan ada tugas bawah. mandiri. Ya. Saya ngeliat di sini dulu. Klik. Itu Pak Didin, diklik. Iya. Terus Oh, yang saya. Nggak kelihatan di sini. Kalau sudah saya, itu. iya, saya ke sini nih. Kemarin saya share di sini. Bisa. Kemarin tuh ada di sini tuh. Oh iya, karena Mungkin sudah udah dinilai. ada ininya.
Sudah saya nilai, tugasnya nggak kelihatan. Nah, nggak apa-apa diceritakan, Mbak Wilan. Jadi dari sini, di sini ada tugas gitu ya? Iya, saya ngapalnya satu-satu. Kayak saya. Benar. Bener. Kalau kan bukan link, tapi berupa video. Jadi nggak apa-apa, bagus ini. Baik. Atau buat terus dikirim gitu. Kirim ulang. Ini tambah atau buat? Ini Pak Didin ada tambah. Coba di situ, diklik sekarang, coba klik. Terima kasih Mbak Ulan, terima kasih. Pak Didin coba, Pak Nur di share screen Pak Didin. Share screen-nya sudah semua bisa pakai ini Pak. Oh bisa semua. Mau Pak Didin, Pak Didin, mangga silakan. Dicoba Pak Didin. Nanti saya cari dulu nih. Apanya yang tadi ya? Sebetulnya Bapak, tadi itu Pak Pol, ya. saya itu udah ngirim linknya, tapi barusan juga terlihat Ibu. Tapi di komentar saya meletakkannya, mungkin salah. Barusan ada itu. Iya. Di komentar masuk nggak apa-apa bisa, cuma lebih pasnya di ruang di tugas kelas itu Pak. Iya. Di komentar. Nggak apa-apa. Yang penting itu aman, itu tetap bisa dinilai juga bisa. Bagus. Monternya sudah oke, kelasnya sudah. Tapi kalau masih yang bertanyakan, dipersilakan nanti Bapak Ibu video 07 itu sangat dekat bagaimana mulai membuat kelas sampai mengembalikan lengkap. Pertanyaan saya, tadi yang saya beri komentar nilai tadi, Bu Ulan, Pak Ulan, saya kasih tulisan ya, bener ya? Apa? Bagus, tugasnya hebat, nilai 100 gitu tadi ada kan? Keluar. Kan kalimat itu ya? Iya. Gitu. Itu anak-anak kalau Mbak Ulan ngajar kelas berapa? Tingkat apa? SMK kelas 10. SMK kelas 10. Wah. Iya. Kalau anak SMK itu setelah tugasnya kirim cepat-cepat dikasih nilai tugasnya. Begitu dia dapat notifikasi lewat HP, lewat apa, dia akan cerita sama teman-teman. Alhamdulillah, aku sudah dapat nilai gitu. Maka yang lain akan cepat memasukkan tugasnya. Itu pengalaman saya mahasiswa aja begitu saya kasih nilai, Pak, yang lain belum dapat nilai, itu sudah sudah bingung tuh. Aduh, gimana ini ya? Saya belum dapat nilai gitu. Jadi rupanya dengan cara-cara seperti ini akan lebih menarik, memudahkan kita di dalam kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Mbak Era. Silakan Pak Didin juga sudah. Saya kembali Pak Nur, silakan Pak Nur. Ya Pak, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya yang baik sehingga kelas ini bisa hidup. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi hari ini Pak ya. Pak, interupsi sebentar Pak, itu pesertanya baru 28, yang lain apa enggak hadir atau gimana ya? Ada yang izin tadi Pak, takziah. Takziah, terus yang lain sudah kita infokan ke grup WA, nanti saya cek. Apa enggak bisa masuk atau gimana? Ini baru 29 orang. Tidak ada komen juga di grup Pak. Enggak ada ya? Tidak ada komen. Oh iya. Atau seandainya ya, sudah. Kalau, tadi Bapak Ibu pakai ID ya, ID user password ya. Jangan-jangan nggak bisa masuk. Kalau seandainya sulit, apa kita buat auto saja besok? Boleh, buat auto. Kayaknya sih jarang yang nerombol kok Pak ya. Iya, kita buat auto saja lah berarti kalau seandainya nanti ini sulit masuk teman-teman. Iya, auto kan aja. Kita mulai Pak ya, Papan ya? Iya, di auto boleh, di auto. Biar teman-teman ini ada yang ketinggalan, 20, masih ada 7 orang. Kita mulai saja, kemudian nanti akan kita share rekaman videonya yang hari ini. Itu Pak Pon ya? Ya, boleh. Untuk sementara materi review classroom, ya sebenarnya kita di
tapi nanti takut nggak tambah-tambah materinya. Iya. Video lengkap ada di YouTube tadi, Pak. Untuk kalau ada yang kesulitan, Bapak Ibu silakan. Tadi saya demokan tentang mengoreksi nilai itu karena manual ya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan tugasnya tugas Google Form yang langsung otomatis pilihan ganda gitu, udah nggak usah ngoreksi. Nanti kita demokan di lain kesempatan, nanti kita cari waktu 10 menit saya demokan. Untuk review materi kemarin sementara cukup ya Pak ya? Cukup Pak, ya Pak. Karena harus tambah materi berikutnya. Ya. Target hari ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa sih tugas target materi dengan kompetensi yang dicapai pengennya dikasih lah ya, dikasih linknya. Silakan Pak, monggo Pak. Terima kasih Pak Poniti atas saran dan materinya. Teman-teman kita mulai lanjutkan materi kita yaitu pengenalan pastun ya. Suaranya kecil Bapak. Pastun Pak. Kita kenalan materi pastun. Materi pastun. Ya. Ya, Bapak Ibu silakan disimak. Kita masuk ke PowerPoint atau langsung saja ke pastunnya Pak? Kasih PowerPoint dulu Pak, penjelasan dulu. Ya. Oh iya. Bapak sebentar. Ya. Teman-teman sambil menunggu persiapannya, kalau ada sesuatu boleh langsung diaktifkan mikrofon, langsung aja ditanyakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti saya akan pandu ini. Tapi kalau udah ada pertanyaan, ikuti dulu apa yang dijelaskan Bapak Nursito, langsung share screen Bapak. Ya, bentar Pak. Kita share screen Pak ya. Suaranya kecil. Nah. Ya, kita share screen. Ya, masih proses. Ya. Sudah masuk Pak layar kita Pak? Papon? Layarnya sudah masuk belum? Belum? Sudah masuk, Pak. Nah, ini sudah sekarang. Sekarang Sudah, tutorial. Sudah Pak ya? Ya. Udah. Ya, sudah. Oke. Bapak Ibu, pagi ini kita akan kenalkan aplikasi Pastun. Nah, ini hanya sekedar pengantar ya. Ini kemarin kita nyoba copy paste dari Pastun di PowerPoint dan ini sudah kita share di Google Class kita. Jadi Pastun ini aplikasi yang sangat ringan. Kemudian hasil rekamannya juga sangat kecil untuk megabyte-nya. Jadi Pastun ini setelah kita klik logo ini ya, Pastun, klik 2 kali, kemudian akan muncul seperti ini. Muncul tampilan seperti ini. Jadi ini juga nggak akan banyak kita perkenalkan karena sangat sederhana sekali. Kemudian akan muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, maka kita akan suruh milih kita mau rekam dengan full screen, without text bar atau full screen saja dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita lakukan klik record. Sebelum klik record, di sini ada pilihan ya, di sini ada pilihan ya. Nanti kita akan coba praktekkan di sini. Kalau kita akan merekam suara yang dari luar, maka kita pilih yang ini, yang bawah, mikrofon and speaker. Tapi seandainya kita akan mendengarkan dan merekam suara yang ada di kegiatan kita, yang di Zoom ini, kemudian yang kita putar, ini yang atas, speaker what your
heard, artinya yang kita dengar. Kemudian setelah itu selesai, ini ada keterangannya ya, pilihan tadi itu speaker atau yang ada di dalam komputer kita. Setelah itu selesai, cuman klik start saja. Setelah klik start ini, udah otomatis Fastun ini akan merekam. Ya, Fastun akan merekam. Kemudian untuk mengakhiri dari rekaman kita, tekan Ctrl F10. Jadi cuman gitu aja. Jadi aplikasi ini sangat sederhana sekali. Mungkin itu pengantar saja. Ini juga sudah ada di kelas kita, sudah kita upload materinya. Kemudian kita masuk ke yang sebenarnya. Kita masuk ke Fastun ya, Bapak Ibu ya. Praktek langsung. Langsung praktek ya, Bapak Ibu ya. Kalau bisa biar tidak bolak-balik ke layar, jadi saya akan masuk di sini, langsung ambil dari sini ya. Ambil dari sini, kita cari Fastun. Kalau Bapak Ibu langsung di desktop saja. Kalau ini karena posisinya kita lagi di room meeting ya, jadi kita masuk dari sini. Saya klik dari sini, munculnya seperti ini ya, Bapak Ibu, munculnya seperti ini. Kita akan coba mengambil rekaman, yang rekaman itu posisinya yang saat ini sedang berjalan dulu ya. Jadi rekaman yang sedang berjalan. Kita klik ini, screen record. Screen record munculnya seperti ini, kita geser. Nah, sekarang kita akan coba ambil dari rekaman yang dari dalam. Rekaman yang dari dalam. Jadi rekaman dari dalam di sini. Ada suara yang dari luar. Oke, rekaman dari dalam. Maka di sini kita ambil dari speaker what you heard. Artinya ini ngerekam yang posisi saat ini. Coba kita tekan record ya. Record, nanti kita lihat kayak apa hasilnya. Record. Kemudian kita tekan start habis itu. Start. Start ya. Start. Ini otomatis sudah merekam. Ada tulisan di bawah ini. Dan ada tulisan bergerak detiknya 0,3 MB dan seterusnya. Ini posisi ini. Apabila kita akan mengakhiri, kita tekan Ctrl F10. Kita coba ya, Ctrl F10. Ctrl F10. Kemudian kita simpan. Interupsi ya, Bapak, suara Bapak putus tadi pada saat menjelaskan. Oh, diulangi Pak ya? Ya, diulangi Ya. putus. Diulangi Pak. Oke, ya, oke, siap. Oke Pak, dari sini kita ulangi dari sini Pak ya. Dari sini kita akan merekam yang ada pada layar yang saat ini aktif atau rekam dari dalam Pak ini Pak. Rekam dari dalam yang kita dengar. Berarti speaker what you heard. Kemudian kita record. Ya, record ya. Record. Ya, record. Klik record. Kemudian start. Klik start. Klik start di sini. Ya. Klik start. Itu start. Maka otomatis di sini menyimpan. Ini saya gerakkan supaya jelas. Kemudian hasil rekamannya supaya jelas. Rekaman kita hentikan. Tekan Ctrl F10. Putus lagi Bapak suaranya. Ya. Tekan Ctrl F10 untuk mengakhiri. Ctrl dan F10. 10 untuk mengakhiri. Ditekan Ctrl dan F10 untuk mengakhiri. Oke. Ya. Selanjutnya kita tekan simpan apabila kita mau menyimpan. Sip. Nah, klik save. Sip. Nah, kita bisa lihat di sini hasil rekaman tadi mau kasih nama apa. Seandainya kita tekan di sini kita ketik latihan rekam layar. Rekam layar. Latihan rekam layar. Ya, latihan rekam layar. Kemudian kita save. Ya, ini otomatis akan tampil seperti ini. Nah, ini tadi.
Hanya suaranya nggak kedengaran ya. Suaranya nggak dengaran ya Pak ya? Iya. Saya karena nggak pakai Pak, nggak pakai headset. Ini pakai mic luar dan nggak kurang bagus, suaranya kecil banget. Kalau pakai headset, suaranya nanti teman-teman kita nyoba masing-masing yang pakai headset, ya. Iya, iya. Hasil videonya yang dimaksud, Pak. Rekaman videonya tadi suaranya belum keluar gitu yang. Oh iya, headset saya yang kurang bagus. Apa itu? Mic-nya kurang bagus. Iya. Oke Pak, sekarang kita coba rekaman yang dari luar sekarang. Jadi kita Itu klik. tadi dari dalam. Sekarang dari luar, dari mikrofon, speaker. Artinya begini, kita membuat media pembelajaran. Seandainya media pembelajaran itu aplikasi PowerPoint seandainya yang dipakai, atau Microsoft Word, atau video, atau instalasi. Nah ini kita pilih ini. Ini suaranya dari luar. Kalau yang tadi suaranya dari dalam. Oke Pak dari ya. laptop, Ya. Mas. Dari... Ya Pak, ini suaranya dari luar. Pilih ini. Kemudian kita pilih record. Record. Sama dengan yang tadi, cuma bedanya ini adalah yang dari luar. Kemudian kita pilih start. Sana start. Start. Dari luar. Kita akan coba ngerekam yang dari luar seandainya. Dari luar ini kita rekam seandainya. Ya, kita kenalkan pertemuan Zoom meeting dengan ID 951, password kedua. Oke. Ya, ini perkenalan rekam layar dari suara luar. Terima kasih. Ini tes Pak ya. Kemudian kita coba lakukan simpan. Simpan. Setelah simpan, kita kasih nama rekam layar tes 2. Kita simpan. Nah, ini tampilannya, Bapak Ibu. Maksud Ya, itu hasilnya Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba dari Bapak Ibu untuk melakukan percobaan, kemudian nanti hasilnya di-share ke teman-teman. Boleh langsung share dari suara Bapak putus. Putus Pak ya? Sekarang kita coba lakukan rekam layar, baik itu rekam layar dari suara dalam atau suara luar. Silakan Pak, masing-masing untuk praktek Pak. Dipersilakan. Pak Nur, sebentar ya, Pak Nur. Ya Pak. Itu yang membedakan suara dari luar dan dalam itu gimana? Apakah yang dari dalam itu bukan dari misa, dari video yang dari dalam, suara yang sudah ada? Oh iya Pak, ya. Jadi yang dari luar itu suara dari mic Pak. Ya. Kemudian kalau yang suara dari dalam itu posisi rekaman, seandainya kita muter video Pak, nah itu suaranya kerekam Pak. Jadi suara yang dari luar tidak akan masuk. Ya. Berarti kalau yang dalam itu dari dalam dari dalam laptop kita atau komputer kita. Ya, contohnya seandainya kita saat ini sedang Vicon Pak ya, video conference. Nah, yang diobrolkan saat ini suaranya akan kerekam, walaupun di luar teriak-teriak suaranya tidak akan masuk. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, sip. Ada yang tanyakan mungkin yang lain? Kalau yang lain silakan. Dipersilakan. Halo Pak. Halo. Ya itu ada. Silakan. Siapa? Pak Ade Yusa. Langsung ya, Pak Ade. Tadi pagi saya sudah nyoba untuk membuat tugas yang latihan 1. Cuman ketika saya putar itu saya sudah setting untuk rekam yang di luar, suara luar, tapi saya itulah kelemahan itu Pak,
sudah di Pak Nur sudah dicoba dites, tapi suaranya nggak keluar. Mohon tambahan penjelasan. Suaranya tidak keluar. Iya, tidak keluar Pak suaranya. Bapak pakai anu Pak, yang pilihan yang ini Pak, pilihan yang kalau Bapak mau rekam pakai mic dari luar, artinya Bapak pilih yang speaker Pak, mikrofon Ya, plus Pak. speaker. Halo Bapak. Halo. Tadi sudah Ya, saya ya. atur. Suaranya Ya. tidak terdengar Pak. Siap ya. Suaranya Pak Ade. Begini Pak, Tadi sudah kalau headset kita ini seperti itu. mic-nya nggak normal, dicabut aja headsetnya, kita rekam pakai laptop aja langsung bisa Pak. Tapi suaranya kecil cuman. Tadi saya rekamnya pakai laptop Pak, karena di rumah kan tidak ada handset, jadi saya rekam langsung pakai laptop, tapi tetap hasilnya nggak keluar suaranya. Oh nggak keluar suaranya ya? Iya. Mungkin setting sudah benar, ini sudah benar. Coba dicek dulu, kadang-kadang seperti kemarin punya Bapak Nursita juga gitu. Laptopnya kemarin dicoba, loh kok nggak keluar, akhirnya ganti laptop akhirnya. Kemarin laptop 2, headset dan seterusnya. Kemarin Bapak Nursita gitu, jangankan untuk merekam, untuk apa ini Pak? Untuk video conference loh, Bapak suaranya nggak ada, saya bilang gitu. Akhirnya, waduh Pak, mic saya ini rupanya. Coba langsung ganti alat satunya loh, ini gampang. Jadi ada kemungkinan bisa cek kita atau speaker di dalam laptop atau apa gitu Pak Ade. Jadi ada beberapa kemungkinan menyebabkan suara tidak keluar. Mungkin kalau tidak pakai alat yang lain Pak. Coba ya, pembanding pakai alat yang lain, mikrofon lain gitu Pak. Ya, minjem kawan atau syukur kalau ada coba yang lain dengan alat Pak Ade ya. Oke, siap Pak. Oke, siap. Gitu, silakan yang lain. Atau mau nyoba Pak, silakan share screen langsung. Share screen Pak Ade, share screen sekalian. Silakan, share screen, ngerekam layar, gantian nanti kita coba. Ya, rekam layar, gantian share screen. Yang mau coba? Siap. Ya, bukan yang mau ya, kalau bisa beberapa orang kita supaya tahu pembelajaran kita bisa menghasilkan. Silakan Bapak, bagaimana Pak? Share screen-nya? Share screen. Cara share screen-nya bagaimana Pak? Ya Pak Ade. Cara share screen-nya? Oh, cara share screen yang warna hijau Pak, tulisannya share Ya, screen di bawah Pak. Di bawah ada partisipan, ada chat, ada share screen, ada record. Bapak klik yang share screen. Oke Pak, siap. Nah, itu sudah kita. Nah, itu. Oke, sip Pak, muncul. Silakan Pak. Oke. Sini sudah ada. Nah, aktifkan record anunya, apa festunnya. Festunnya. Ini sudah tampil kok. Ya, sudah tampil. Di layar dari Pak Ade sudah sampai di sini udah. Tadi saya sudah setting seperti ini, kemudian saya klik. Oh ya itu. Ngomong kalau nggak ada ngomong ya. Iya Pak. Ngomong nggak ngomong perannya nanti. Iya. Nah, tadi sudah saya lakukan. Suaranya emang kecil banget, tapi hasilnya belum. Suaranya emang kecil di sini. Iya. Mungkin headsetnya itu Pak. Iya. Ya. Oke. Di rekodnya di stop. Nanti kita tes hasilnya. Simpan, kasih nama, tugas 2. Oke. Coba. Ya.
Suaranya nggak keluar memang. Iya, ini dari headsetnya ini Pak. Nah, ini headset Pak Ade, headset bisa terjadi headset. Iya Pak. Nah, ya, tapi kalau dari sisi prosedur sudah benar. Iya. Jadi prosedurnya sudah oke. Ganti nama, tapi cara-caranya seperti ini dicoba terus ya. Nanti ada waktu, coba diputar video, kemudian dicoba layar screen-nya yang dari dalam kalau kita putar mengenang almarhum Didi Kempot Ambiar misalnya ya. Iya, siapa? Nah, Siap. itu dicoba direkam. Iya, siap. Oke, silakan. Stop Nah. share Pak. Pak Ade, terima kasih Pak Ade. Stop Stop share. share. Siap, Oke. siap. Yang lain, yang lain. Silakan Pak, yang lain. Latihan share screen, yang lain. Silakan Ayo, Pak, yang lain ibu-ibu, Pak. Mbak. Yang ibu-ibu. Nah, ini mohon maaf saya Halo. biasanya. Silakan. Siapa? Apapun, Ya, apapun. Pak Didin Saya ya? juga, iya, saya juga Iya, iya. pernah ini menggunakan paston itu Pak Nur yang dulu. Tetapi ya itulah kendalanya, itu banyak suara yang audio yang tidak terdengar. Oh, audio nggak ketangkap. Kemudian saya coba install yang Bandicam. Nah, kalau Bandicam agak lumayan gitu. Oh, Ada suara, ya. Boleh, Sampai si pastonnya itu sekarang expired. Oh, Itu crack-nya nggak di-install Pak itu Pak. Oh iya, crack-nya Iya. enggak. Crack-nya nggak di-install, itu hanya untuk 30 hari kalau crack-nya nggak di-install Pak. Belum sempat menginstal. Ya, cari crack-nya Pak, nomornya Pak. Ya. Ya, tadi kan sudah kita bagikan nomor crack, siapa tahu cocok, dicoba-coba Pak. Tapi posisi install harus tidak connect internet Pak, nanti ketahuan itu crack-nya. Ya. Oh, jadi Halo. harus off. Silakan. Ya? Harus off internetnya Pak. Oke, makasih. Sama antivirusnya itu Pak, di disable dulu Pak antivirusnya. Dinonaktifkan. Ya, biasanya dibaca siap. virus itu sama antivirus. Betul. Ya, ada masukan Pak Nur. Iya Pak. Pak Nur ada masukan dari Pak Didin tadi, Bandicam tadi juga ada. Jadi aplikasi rekod merekam itu banyak banget. Tadi ada yang ada BND, ada apa. Nah, mungkin silakan dicoba-coba selain pakai Fastone. Pak Nur kayaknya mau nyoba yang OBS apa? Ya, nanti kita coba yang OBS Pak. OBS Studio. Kalau ini kurang bagus, kita coba OBS Studio. Ya, nanti Pak Didin boleh share yang Bandicam tadi, bisa share ke teman-teman juga. Bisa juga. Ini kan aplikasi hanya alternatif Pak. Alternatif. Nanti mana yang lebih mudah dan lebih sederhana kita gunakan. Oke. Boleh. Gimana? Yang Ada lain? Yang mau nyoba lagi silakan. Ada mau nyoba Pak, mau nyoba. Silakan Pak, ya Pak, langsung Pak. Pak Masuri ya? Iya. Ya, Oke, Pak silakan. Langsung Pak, ya Pak. Langsung share screen nggak apa-apa Pak, share screen. Ya Pak, ini pastornya saya masih pakai yang trial Pak. Oh ya. Ya, belum sempat crack. Jadi pertama record, kemudian full screen, kemudian saya pilih ini Pak. Ya, oke. Mikrofon dan speaker. Ya. Kemudian record. Record start. Ya, sama berarti. Video. Ya, iklan dulu nggak apa-apa. Iklan dulu Pak. Kalau sudah habis diklik aja langsung. Ya, sip. Kita mengenang Didi Kempot dulu Pak. Ya.
Oke. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Kontrol F10, Pak. Kontrol F10. F10. Ya. Save. Tugas 2. Saya menyimpannya di meja, Pak. Save. Tapi tidak muncul ini suara ya, Pak ya? Bapak Suaranya tadi ini Pak, settingannya harusnya bukan dari speaker, tapi dari Oh, yang kita dengar gitu Pak. oh dari dalam itu ya, Pak ya? Ya, ini kan mikrofon speaker Bapak. Oh iya, Jadi iya, kalau iya. kita mau rekam YouTube itu dari speaker ininya yang kita dengar, yang hot gitu Pak. Oh, Kalau yang dari ini kita nggak bisa dengar suara yang dari YouTube Pak. Gitu. berarti yang ini ya, Pak ya? Nah, Speaker. yang itu Pak, itu kalau what you rekam heard. YouTube pakai itu. Oh, iya, Ya. siap, Pak, siap. Oke. Oke. Siap. Oke, terima kasih, Pilihannya. Pak. Ya Pak, ya Pak. Oke, bagus. Oke. Stop share, Share Pak. screen-nya Stop share. ditutup lagi, share screen-nya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Hebat pokoknya. Hebat. Pak, saya coba cek yang jauh dulu, Pak. Ini bukannya istimewa, bukan istimewa, tapi karena saudara kita yang jauh. Coba Pak Martin, Pak Pak Martin. Martin, silakan Pak Martin. Coba Pak Martin. Pak Martin, halo. Ya, Pak Martin, coba rekod, Pak. Nah, misalnya kalau dari sana clear itu luar biasa gitu loh. Sudah siap ini. Oh, silakan Pak, share screen Pak, Pak Martin. Share screen, Pak, Bapak. Ya, mantap. Oke. Nah, ini apa Pak, indikator yang paling ujung bisa itu kan berarti kan indikatornya nanti dari Pak Didin sudah tadi. Oke, silakan Ini baru Pak. diinstal Pak, masuk ini. Ya, sudah siap untuk Silakan Pak, ya Pak. Share tampilkan. screen. Ya, Pak Martin oke, share screen. Udah banyak kelasnya. Tinggal Pak, ini, Pak. Nanti udah pernah dipakai, tinggal ekspor aja. Nanti tinggal nambah yang lain. Iya. Ya, Iya, ya. Pak. Udah banyak kelas ini berarti sudah lumayan. Gak apa-apa ditambahkan ke teman-teman. Jadi yang mau dipraktekkan ini menyangkut tentang cara ambil gambar dari suara dari dalam saja, Pak. Oh iya, silakan Pak. Iya, Pak. Speaker. Record. Oh iya. Punya Didi Kempot juga nih Pak Martin. Iya. Pemakamannya juga di rupanya penggemarnya sampai sana ya. Ya. Enak sih lagunya didengar. Iya. Aduh. Nggak keluar. Sambil menunggu, udah lama Pak pakai Classroom sudah banyak berarti udah lama ya?
Baru ini saya install, Pak. Yang biasanya saya pakai hanya untuk klik Wing K dengan G pada keyboard. Seperti ada yang saya kirim untuk masuk di Classroom itu. Iya. Iya. Ini rekam videonya. Jaringannya ini. Ya, jaringan mungkin ini yang lambat, Pak. Kelihatannya jaringannya agak lambat ini. Iya. Di F10 nggak apa-apa, Pak. Betul, Pak. Oh, di tempat Pak Martin sudah jam 11.42. Ya. Oh, bukan ya, itu. Bagaimana? Belum tampil. Jaringan itu. Jaringan nggak apa-apa kalau gitu. Ini tapi artinya bisa coba di stop record. Oh iya, ini bisa. Cuma memang Putus-putus ya. Putus ya. Koneksi aja ini nggak apa-apa. Iya, bagus ini. Lagunya Cidro. Lagunya Cidro itu. Oke, Pak. Langsung di coba di stop record. Oh, itu suaranya bagus. Keluar. Kali ini saya akan berkolaborasi langsung menyanyikan lagu dari Didi Kempot dan Langit, dan lagu ini akan saya bawakan dengan sangat menyenangkan. Ya, udah Pak, cukup Pak. Cukup. Kembalikannya bagaimana, Pak? Stop screen, Pak. Iya. Nah, oke. Gitu. Ya. Pak Martin, terima kasih Pak Martin. Teman-teman, kita lanjut Pak ya. Itu pada prinsipnya sudah bisa ya Pak Nur ya? Sudah bisa lah kayaknya. Sudah bisa pada prinsipnya, tinggal hasil aja itu. Kalau hasil itu tergantung alat, sambil jalan lah. Ya, oke. Informasi partisipan 33. Berarti ada yang belum masuk. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Ya, teman-teman masih ada yang mau coba? Yang Bekri atau yang Lampung atau yang mana kan? Yang dari luar Lampung sudah tadi ya, dari Pak Didin sudah. Dari ini sudah. Yang masih di dalam Lampung kalau ada yang mau coba sekali lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada cukup Pak Nur. Cukup Pak ya. Langsung ke satunya berarti ya, OBS ya. OBS ya. Oke, ya. Teman-teman silakan mau ditambahkan materi satu lagi untuk rekam layar itu dengan OBS. Siap. Oke ya. Bagi yang sudah bisa, yang sudah itu enggak apa-apa karena ada teman-teman kita yang belum, jadi kita akan bantu. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Mungkin ini teman-teman juga sudah familiar ya dengan aplikasi rekam layar menggunakan OBS karena ini bukan hal yang baru. Jadi ini hanya sekedar sharing, nanti kita gunakan mana yang lebih sederhana kita gunakan. Jadi ini materinya sudah kita upload di kelas kita, Google Class kita. Jadi ini saya tambahkan, ada materi remote control jarak jauh, ini menggunakan time viewer. Tapi di dalamnya ada materi OBS. Kita buka. Bisa kelihatan Pak Pon? Bisa, bagus. Kelihatan ya? Bisa. Ini mungkin suaranya agak pelan sekali. Karena saya nggak pakai headset. Nah ini cara kita
masukkan atau mengontrol remote control laptop lain atau HP lain. Bapak, bisa. suara Bapak itu tersendat-sendat, Pak. Oh, tersendat-sendat, Pak ya? Ya, suara Bapak yang tersendat-sendat. Oh iya, tumburan mungkin dengan suara dalam. Ini langkah time viewer, Pak, ini, Pak. Iya. Putus suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak ya? Ini install time viewer, Pak. Tapi teman-teman kayaknya sudah banyak yang bisa tadi. Setelah diinstal, diapain? Nah, ini yang mungkin biasa pakai. Ini karena sudah diinstal posisinya. Jadi di-download. Time viewer ya. Ya, time viewer. Jadi kita bisa nginstal komputer tempat lain atau memutar sebuah aplikasi ke komputer lain ke tempat kita. Atau dari HP ke laptop kita. Seperti itu. Seperti yang dilakukan Pak Pondidi kemarin. Ya. Connect. Ini koneksi ya. Tinggal connect aja. Kode ID-nya nanti kode di ID. password-nya dikasih. Kode ID. Password, masukin password. Kontrol jarak jauh. Ya, ini kontrol jarak jauh. Password. Login ya, log on. Ya, tinggal log on aja. ID-nya yang mana ID-nya Pak? 1636 ya? ID yang ini Pak, ini ID setiap time viewer beda-beda Pak. Iya. Ya, beda-beda. Nah, ini sudah pakai sudah terhubung ke komputer lain. Nanti kita coba Pak nanti Pak. Ya. Ini ngerekam OBS-nya dari komputer sebelah. Jadi Bapak Ibu, kelebihan OBS ini foto kita bisa muncul foto saat suaranya. kita buat rekaman. Suaranya putus, Bapak. Suaranya putus saya. Iya. Bapak menjelaskan nggak ada suara. Oh, nggak ada suara. Karena udah pakai video Pak ya mungkin ya. Enggak, suaranya Bapak di luar itu juga enggak ada yang putus, hilang. Hilang Pak ya. Nah, ini kadang keras gitu. Kadang keras ya Pak ya. Atau iya. Mungkin kan. Bisa dengar suaranya Pak? Nah, sekarang bisa. Oh ya, harus dipasang ininya berarti. Enggak tahu apa mic-nya. Jadi OBS ini langkah pertama tekan plus ini Pak. Tekan plus di bawah ini plus. Kemudian tekan ya, display. Bapak Ibu tekan plus, saya bantu suaranya. Ya. Terus kemudian tekan yes atau oke tadi. Ya. Nah, kemudian ini tinggal ditambahkan lagi. Ya, selanjutnya tekan tambah di bawah. Ya, di mana? Ya, tekan tambah lagi. Tambah ini untuk menampilkan foto kita. Foto kita atau rekaman video kita. Nah, ini contohnya rekaman video kita. Ini saya buat tadi malam ini, Pak. Apa itu video? Ya. Tekan OK. Kemudian diperkecil. Setelah diperkecil, kemudian kita letakkan di suaranya bawah. putus, Pak. Oh, suara putus, Pak ya? Iya, Pak. Jadi Bapak menjelaskan nggak kedengaran. Nanti kita coba pakai time viewer aja langsung, Pak. Iya. Tuh. Saya nggak mendengar juga ini. Bisa didengar Pak suara Pak saya Pak Kapon? Bisa. Bisa ya. Jadi setelah ini kita klik setting. Setting ini digunakan untuk membuat head hotkey atau tombol
setelah OBS ini di minimize. Nah, start record. Nah, ini tekan tombol di keyboard shift. Itu langsung ada tulisan begini. Kemudian di bawahnya untuk menghentikan itu tekan kontrol. Itu hanya tombol bantu, Pak. Setelah di minimize nanti. Hanya kontrol saja ya? Ya, itu tekan kontrol di keyboard langsung muncul angka huruf seperti itu. Kemudian kita X untuk close ya, X. Kita X. Ya. Setelah ini selesai, kemudian di minimize. Minimize itu tombol min, tombol min. Nah, itu minimize. Ya. Selanjutnya kita akan lakukan perekaman dengan menekan tombol shift. Tombol shift pada keyboard. Ini contoh saja membuka PowerPoint. Sampai dengan hasil nanti kita bisa lihat. Suaranya hilang-hilang, Pak. Suaranya hilang-hilang memang, Bapak. Suara hilang-hilang ya, Pak ya? Iya deh. Tadi yang dipilih yang video capture atau yang VLC capture? Tadi setelah di minimize, tekan ini Pak, tekan shift pada keyboard. Oh, yang di Ini contoh saja yang kita rekam, Nanti hasilnya kita lihat di hasil ininya akhirnya. Video capture VLC. Ya, ini hanya tes ya, nyoba. Fotos-fotos. Nah, kita akhiri dengan kontrol tadi, akhiri perekaman. Akhiri perekaman dengan kontrol. Tekan kontrol pada keyboard CTRL. Nah, kemudian kita akan menampilkan melihat hasil rekaman, Pak. So, ya ini hasil rekamannya. Hasil rekamannya kita klik seperti ini. Ini hasil rekamannya, Pak ya. Hasil rekaman yang kita coba tadi. Ini rekamannya. OBS. Itu suara motor aja keluar. Rekaman Ya, halo. Halo Bapak Ibu. Setelah ini kita akan melihat putus Pak Nur suaranya. Putus Pak ya? Oh, internetnya. Halo. Halo Pak. Ya, halo. Iya. Suaranya putus Pak ya? Iya Pak, putus Pak. Putus. Dan nanti kita nyoba pakai ini Pak. OBS. Kita coba nanti pakai time viewer, pakai laptop Bapak nanti. Kita sekarang mau mengekstrak file tadi menjadi MP4. Remove recording namanya. Nah, remove recording ini untuk merubah video yang posisi ekstensinya itu bukan MP4. Kita rubah menjadi MP4. Ya, selesaikan dulu. Nanti dulu ya nanti. Nanti diulang, soalnya tadi ada pas Bapak menjelaskan suaranya hilang putus. Hilang suaranya Pak ya. Iya. Untuk membuat gambar pojokan nampil tadi pilih apa itu tadi ya, pas putus. Sambil cek sound ini teman-teman. Sambil cek sound ya. Nah, ini sudah MP4 ini. MP4 file. Merubah ini ke jadi MP4. Siap tayang sudah. Ya, bisa dicoba Pak, diputar. Oke, ya. Apa masih proses ya? Sudah selesai ini, Pak. Oh, sudah selesai. Nggak apa-apa, nanti diulangi teman-teman pelan-pelan. Soalnya ini sangat penting kalau pembelajaran jarak jauh daripada kalau ngajar berkelas-kelas kan pengantar ini
tonton video ini gitu kan. Sudah di, Selesai ya. ya, ngajar satu kelas nggak apa-apa. Lu 10 kelas dengan direkam layar ini insya Allah akan membantu sekali ini Bapak Ibu. Ya. Nanti anak-anak simak video karena ini. Kita akhiri stop screen. Bapak Ibu, halo Bapak Ibu. Coba silakan. Dengar suara saya. Mikrofon bisa interaktif bisa. ya, ini bisa ngomong. Bisa Pak ya? Oh bisa Pak, bisa Pak. Yang sudah ini, yang sudah install Tapi OBS. kecil. Suara Bapak kecil. Kecil Pak ya? Iya. Yang sudah install OBS, silakan di share screen atau pakai time viewer. Kodenya dikirimin, nanti kita coba. Kita simulasi aja. Ini OBS-nya nggak bisa diinstal ya Pak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa diinstal OBS-nya. Versi Windows-nya Windows berapa Pak? Windows 7 Pak. Oh, Windows 7 nggak kuat Pak. Nggak kuat Windows 7. Harus Windows. Nanti Bapak download di internet yang for Windows 7 gitu Pak. Windows 7. Ya. Oh iya coba Pak. Iya, iya. Tadi itu yang kita gunakan Windows 10. Iya. Spek alat mempengaruhi Bapak Ibu ya. Iya. Ya, nanti harus sesuai. Nanti disesuaikan. Download baru berarti. Download baru. Bapak Ibu yang sudah punya time viewer, terus sudah OBS-nya diinstal, ada nomor ininya, ID sama passwordnya dikirim. Kita coba uji coba. Lewat chatting aja, biar bermanfaat chatnya. Ya, oke. Chatnya ditulis. Yang sudah punya instalan OBS, OBS dan TeamViewer. TeamViewer, kita tes, kita kontrol jarak jauh. Kita akan dipandu sama Pak Nur lewat jarak jauh, kontrol jarak jauh. Silakan Bu Novi, Bu Novi Agam sudah punya? Belum. Handycam selalu. Belum ada yang ngirim ID. Silakan yang mau nyoba. Kirimkan ID. Oh, Yusan ini perempuan. Sama OBS-nya yang sudah diinstal. Mau tanya ini, Pak Nur. Ya Pak Didin, silakan Pak. Barusan saya ketinggalan nih, karena barangkali di laptopnya. Ketinggalan ya? Sama barusan itu, kebetulan Windows-nya juga Windows 7 yang saya berarti tidak bisa diinstal kan? Windows 7. Laptop saya Windows 7. Oh, Windows 7 nggak bisa, Pak. Itu 64 Pak versinya, Windows 10. Ya. Kalau mengunduh untuk Windows 7 harus dengan viewer-nya? TeamViewer-nya? Dengan TeamViewer-nya atau cukup OBS-nya aja dulu? OBS sama TeamViewer-nya, Pak. Dua-duanya, Pak. Nanti biar sesuai. Dua-duanya. Ya, itu makasih. untuk Pak, ya, Pak. Untuk macet bantu Pak, suaranya. Yang lain silakan yang mau share. Ada yang mau share OBS dan TeamViewer, mau dikontrol jarak jauh? Ada teman-teman sudah punya belum? Ini kok nggak ada yang ini? Nggak ada yang respon. Belum install OBS-nya Pak. Oh belum install Pak. Yang sudah baru ada yang sudah. Baru time viewer sama Facetune-nya. Oh OBS-nya belum. Belum, saya kira salah satu aja tadi tuh, makanya saya tanya. Oh iya. Ibu, OBS-nya sudah download ya Bu ya? Sudah Pak, tapi belum install. Kodenya dimunculin Bu, time viewer-nya Bu, dikirim Bu, coba Bu. Oh, time viewer-nya. Ya. Kita coba aja tes.
Halo Ibu, sudah Bu? Sudah dikirim? Sudah di chat, Pak. Di chat ya Bu ya? Iya, udah di chat. Ibu kirim ID saja, ID. Itu ID-nya. Oh, Itu ini ID-nya. Oh Iya. Oke, siap. Karena saya udah ini duluan, udah apa namanya install dulu sebelum Bapak bagi. Saya pikir kan sebelumnya Bapak ngomong bahwa harus kalau berkenan install tim viewer sendiri. Jadi saya sudah install lebih dulu gitu. Passwordnya Ibu, passwordnya Ibu. Oh, password, oke. Passwordnya udah Ibu? Iya Pak. Itu Pak. Ya. Sudah saya kirim private. Ya. Bapak Ibu, ini hanya untuk contoh ya. Contoh kita akan nyoba masuk ke sebuah aplikasi dari jarak jauh, kontrol jarak jauh, untuk membantu aplikasi tersebut supaya bisa terinstall di laptop tersebut. Atau digunakan untuk melakukan pengambilan data ataupun gambar dan lain-lain. Ini bisa dilakukan menggunakan time viewer. Kayaknya nggak kuat ya Pak ya, ini ya. Gambarnya taburan ini, semakin banyak. Banyak ini, semakin banyak ini. Gambarnya bandwidth-nya tidak kuat berarti. Iya. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang mau nyoba OBS, nanti silakan share screen saja. Kita pakai time viewer tidak kuat. Karena ini time viewer juga pakai internet, kemudian Zoom-nya juga pakai internet. Jadi kuotanya kebagi. Silakan yang sudah OBS-nya sudah menginstal untuk dicoba dan di-share ke teman-teman sekalian. Silakan. Bu Wiwin Rahayati apa yang barusan? Ya Pak, silakan Pak. Pak Nur, suara Bapak kecil banget. Ini teman-teman menyampaikan suaranya kecil. Kecil ya Pak ya? Iya, nah ini mending. Apa pengaruh apa itu Pak? Speaker. Sudah Pak? Udah lumayan. Ya biasa jarak jauh gini. Iya. Teman-teman sekalian, itu tadi Fastun sama OBS dan TeamViewer kelihatannya belum maksimal Pak Nur ini. Belum maksimal dalam penjelasan. Saya punya kelihatannya teman-teman masih bingung ini. Oke. Kita buka forum tanya jawab dulu Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Boleh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita buka forum tanya jawab aja supaya nanti dijelaskan yang kira-kira pertanyaannya sama. Disimak nanti yang sudah sukses merekam mau pakai OBS, mau pakai Fastun, mau pakai itu yang lain, pendek yang dari Pak Din tadi dipersilakan. Cari yang cocok, yang mudah, yang enak dipakai. Nah, sekarang dibuka pertanyaan, tanya jawab. Kita akan bantu mana yang dijelaskan tadi kurang maksimal, memang kondisi jaringan dan suaranya tadi agak terganggu. Silakan Bapak Ibu. Ya, siapa dulu yang mau tanya? Pak Ade, Pak. Pak Ade. Ya. Ya.
Pak Nur, Pak Ade bisa didengar Pak Nur? Iya Pak, silakan Pak. Oke Pak Ade, silakan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan Pak, tapi ini aja nanti minta tolong videonya dibagikan di grup biar bisa di-download karena suara tidak jelas dan ininya layar yang juga tadi macet-macet Pak. Jadi agak bingung juga ini tadi. Iya. Maksudnya video dari OBS ya? Ya, yang video OBS. Oh, sudah ada di Pak? Di Classroom. Di Classroom. Sudah kita di Classroom, Pak Ade dan teman-teman yang lain. Di Classroom itu ada di tugas, di tugas, terus pilih materi. Di situ ada tutorial Fastone. Oh, siap Pak, siap. Nomor 04. Oh iya, siap. Oke, 04. Jadi tutorial video secara lengkap Bapak Ibu bisa dibuka di Classroom di 04 di materi ya. Di materi 04 itu Bapak Ibu kalau mau ekspor lagi pokoknya pilih di stream atau pilih di fitur tugas kelas atau classwork. Di situ pilih yang folder materi. Nah, di dalamnya ada 01 sampai 7. Untuk yang dijelaskan Bapak Nursito tadi di nomor 04 tentang Fastone-nya. 04. Ya. Oke. Yang lain ada? Iya, saya Pak. Dari Agus Salim dari Bakery. Oh iya, Pak Agus Salim. Silakan Bapak. Pak Nur bisa mendengar Pak Agus Salim? Ya udah tak bantu. Silakan Pak. Iya, Pak. Kendala di saya sendiri, Pak, untuk Windows-nya. Kalau emang di Windows 7 nggak bisa, kalau bisa ada alternatif yang lain, kayak misalkan di Windows 10. Jadi kita tidak ada kendala di pada saat penginstalan aplikasi gitu, Pak. Windows 10 gitu, Pak. Iya. Windows 10? Iya, karena kita juga di sini ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, kadang ada yang pakai dua alat, jadi kita satu untuk download aplikasi, kemudian udah diinstal tapi nggak bisa gitu loh Pak. Oh iya. Jadi cari ini Pak, cari versinya Pak. Kalau ini download aja di internet, itu aplikasi seandainya OBS for Windows 7 gitu Pak. Oh gitu Pak. Ya, kalau kita tuliskan di situ yang kita kirim itu memang ya, yang versinya yang 4 itu untuk Windows 10 Pak, mohon maaf ya. Iya, makanya keterangannya itu kan kita udah ada inisiatif sendiri. Oh, berarti itu Windows 10 gitu, Pak. Ya, itu Windows 10. Kemarin kita nggak kita mohon maaf. Belum di ini aplikasi untuk Windows 10. Jadi untuk yang pakai Windows 7, Windows 7 sama ini ya Windows aplikasi OBS. Jadi Fastone untuk Windows 10 ya Pak Nur ya? Kalau Fastone itu kayaknya bisa untuk Windows 7 Pak kayaknya. Bisa kalau Fastone-nya Pak, untuk OBS-nya Pak. Oh OBS, sebentar. Itu versi 64 ya. Ya, sebentar. Jadi aplikasi OBS ini di 06 kita tulis versi Windows 10 ya Pak? Halo? Iya Pak. Halo? Terus untuk tutorial kita sudah selain di itu kita bagikan di grup WA Pak. Selain di oh iya. Seandainya sulit ngambil di Google Classroom. OBS Studio. Halo Pak. Iya, halo. Boleh ngasih masukan nggak Pak? Ya Pak, silakan Pak. Jumnya mana Dok? Ini ya. Untuk apa? Silakan, kalau saya ada pertanyaan nanti dicarikan sambil ini Pak Agus Salim dicarikan dulu. Kalau Bapak bisa cari OBS versi Windows 10, nanti kalau enggak Sami juga lagi cari. Ini saya ngasih masukan aja Pak. Ya, boleh, Pak, boleh, ya, boleh. Pak. Kalau untuk Windows 7 itu ada, tapi memang dia tuh harus install Windows Update dulu Pak. Saya kirim linknya untuk tutorialnya itu udah ada. Ya, halo. Tapi yang 64 bit. Boleh saya share screen? Boleh, Silakan, boleh. Pak. Ya, Pak. Silakan, Boleh Pak, membantu sekali malahan.
Untuk yang Windows 7 di sini. Jadi kita tinggal download. Nah, di sini nanti dijelaskan ada beberapa permasalahan dalam OBS yang Windows 7. Nanti di situ juga sudah dijelaskan, Bapak Ibu. Tinggal mengikuti tutorial yang ada di YouTube itu. Link, Pak, linknya bisa di-share ke chat, Pak. Link dari yang Bapak kirim ini. Oh iya yang Pak. atas ya. Dikirim ke grup Pak atau enggak di chat Pak? Di chat bisa ditambah di grup ada di itu linknya, bisa membantu sekali untuk teman-teman kita. Siap Pak. Linknya atas saja di copy, baru dikirim ke grup dan chat. Bagus sekali, Pak Nur sudah dibantu. Iya Pak, terima kasih Pak atas bantuannya. Monggo di grup itu sudah saya share OBS versi Windows 7-nya. Oke. Ya, yang pakai Windows 7 sudah dibantu tadi. Halo Bapak Ibu, ada masukan atau mungkin ada pertanyaan? Pak Pon, halo Pak Pon. Ya, halo Pak. Ini mau dilanjut ke materi Bapak untuk RPP interaktif. Ya, foto suaranya Bapak. Ada yang Suara mau Bapak ditanyakan putus. atau mungkin masuk ke materi Bapak? Halo. Masuk ke materi Bapak. Ya, halo. Halo Pak Bon. Halo Pak. Lanjut ke materi Bapak atau ada yang ditanyakan, silakan. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu apa itu di jadwal Pak. Saya coba cek dulu. Ya Pak, silakan. Di jadwal kita cek dulu. Untuk yang kemarin review sudah, ini sudah. Terus ini tadi di hari kedua itu rekam layar